Pernah gue cita-cita, kalau ya? boleh jujur. Oh ya, kenapa? Lu pengen pacarin janda? Ya buat ngilangin rasa penasaran gue. Emang iya janda menggoda, emang iya janda lebih dewasa, emang iya janda bisa membimbing. Buat ngilangin penasaran itu. Iya kata Mi, ya Allah, bentar ya. Oh, Gak usah outram juga, gak usah. Nggak usah diantar, gila. Firda gila Wah, kalau gue waktu, misalnya kita ketemu 2 tahun lalu Mbak Wah, beda cerita gitu Iya beda Mbak. Pasti gue jadwal JU gue yang bikin tuh. Tenang aja. Gue nggak tahu ya. Tapi katanya kan lu nggak single, lu pacaran sama Bang Baks yang gue lihat di TikTok. Kata siapa emang? Kata TikToknya ngomong apa? Ya pokoknya lu sama Bang Baks ada hubungan lah. Dan lu klarifikasi deh di sini deh. Gue nggak suka yang setengah-setengah. Soalnya Bang Baks juga waktu itu gue ajak podcast ngejelasinnya setengah-setengah. Jadi Mbak Hani ini adalah seorang janda guys. Dia punya geng namanya Janda United. Janda United ya, lo ingetin semua Janda United. Dan dia main nih sama teman-teman barunya nih di luar Janda United. Lu janda nggak? Enggak. Lu janda nggak? Enggak. Aduh, ada 2 lagi yang nggak janda, bikin geng baru kali ya, GU. Gadis United. Jadi di pohon JU ini sekarang bercabang Gadis United, guys. Hai sayang, balik lagi nih bareng aku dan temen-temen di Janda United. Tapi hari ini nggak kedatangan janda sih, Duda juga enggak. Tapi dia cukup speak up kalau ngebahas soal relationship, quote-quote, atau tentang zodiak. Lumayan nih dia beredar di terutama TikTok gue sih. Ahmad. Kalau bahasa lo lumayan tuh gue masih di bawah radar. Gue gak suka kalimat lumayan gitu loh. Aku tuh pengen cepet-cepet nyelesain syuting ini tuh. Iya, kalau lumayan tuh. Kalau sama Bocom tuh pengen gibah. Kalau bahas cinta-cintaan sama zodiak gue dibilang lumayan tuh berarti jagoan Firda gitu maksud lo kan, gue gak suka di situ. Kebetulan Firda sama Bocom itu kan sering satu scene kan di manajemen apa sih di sebelah itu. Kalau dua-duanya gue kenal baik nih, lebih kenal si yang cewek sih. Kalau Firda tuh quote-nya oke, tapi lo tau kan? Apa? Kenyataannya kadang suka tidak sejalan. Lo kayak pembawa acara insert tau nggak lo? Kayak mesin aja nggak sih? Iya benar-benar. Ini kan JU. Oh JU, kalau JU tuh harus ini. Harus iya. Oh harus. Oh jangan-jangan selama ini kita kan sering lihat janda-janda kan? Lu kali? Ya kita, masa gue doang. Kita tuh siapa? Kamu sama? Gue sama khalayak banyak lah. Oke. Lihatnya di mana? Di lapangan padel sekarang. Oh, ya kan? Kalau bisa tahu dia janda? Ya kan satu circle. Kalau tanya, oh dia janda gitu? Iya, ternyata ngobrol-ngobrol janda apa-apa. Jangan-jangan kan janda itu menarik menurut gua. Nggak tahu auranya keluar kan? Oh gitu? Iya, gua ngeliatnya seperti itu. Aura apa yang keluar dari janda menurut lo? Kayak, ya apa ya? Ya membawa aura yang, iya lebih apa ya bang ya bahasanya ya? Kenapa lo ajak-ajak orang sih? Bang siapa? Ada abang-abangan gue situ tuh. Oh gitu. Lebih menggoda kali ya. Tuh, nah ini nih stigma ini nih sebenarnya. Stigma yang dibawa di publik bahwa kalau janda tuh menggoda, akhirnya banyak banget cewek yang keberatan dibilang janda. Karena takutnya dibilang perempuan penggoda. Nah, ini salah nih, salah perspektif lah. Menggoda dalam artian itu bukannya mereka jadi janda terus mereka menggoda laki-laki ya, enggak ya. Tapi pernah digoda janda? Belum, baru lu sih. Menggoda dalam artiannya. Menggoda apa sih? Nah itu. Apa? Muka lu. Muka gue emang dari sana, dari pabriknya. Oh, menggoda ya? Nah, jadi maksud gue gini, janda menggoda itu bukan adalah janda itu datang godain kita, bukan. Yang kita maksud itu adalah, itu godaan itu datang dari pikiran kita sendiri. Jadi ngeliat janda kayak lebih menarik gitu loh. Lebih tertarik gitu loh. Jadi... Ini langsung ngejawab tuh, janda sering jadi fantasi cowok, bener apa enggak? Bener berarti? Bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak, tergantung dari perspektif kita melihatnya seperti apa. Kalau dibilang fantasi itu mungkin iya. Makanya gue jelasin dulu yang tadi nih. Menggoda tuh dalam artian
misalnya lu janda nih. Lu janda nggak sih sebenarnya? Janda. Lu janda Iya, juga? janda. Kan yang masuk di channel gua ya komunitas janda yang punya karir, punya Oh, usaha. jadi kalau janda gembel nggak boleh? Enggak, nanti di season kedua gue akan bantu janda-janda yang emang nggak mampu. Tapi season 1 Oh, iya. gue akan tarik dulu supaya jadi inspiring dulu. Kayak Tami. Gue pengen nanya sama lu Tami deh. tahu kan? Tami tahu, temen lu. Respect, Kak Tami. Kak Tami, ya kayak Tami kemarin Betul. gue udah sempet syuting kan dia ada jadi DJ, dia punya usaha lain-lain gitu. Independen ya. Iya. Nah, gue pengen Ada nanya janda sama kayak lu. Raya. Oh, berarti lu circle-circle janda kayak Raya nih. Nah, gue pengen nanya, janda kayak Raya itu kalau Nggak nyari kayak pacar- Raya juga sih. Ya kayak lah. Enggak juga. Kayak kelihatan tuh. Wow. Nah, gue pengen nanya Mbak, kalau janda nih, ini pasti banyak yang pengen tahu nih. Janda berkecukupan, menghidupi diri sendiri, punya uang. Itu kalau nyari tipe pasangan, masih nyari yang kaya atau enggak yang seger doang? Gue balikin loh. Preferensinya lain-lain nih. Kayak gue di JU, mostly memang cari yang sepadan atau lebih secara finansial. Kayaknya tadi udah bahas juga ya. Kalau udah deketnya sama janda, kalau nyarinya yang nggak sepadan berat. Karena kita udah tahu, lo tahu kan, Iya. marriage life kayak apa. Iya. And then kalau orang divorce, pasti dia akan cari yang ekonomis penting kan. Betul. Kalau sesuatu something yang nggak bener, lo ngawinin orang yang secara ekonomi yang nggak Dan di bawah lu. di bawah lu, it's gonna be issue kan. Betul. Nah, jadi kalau janda udah pasti nyari yang sepadan atau lebih. Tapi preference lain-lain sih. Tapi kalau buat pacar, Buat pacar ya pokoknya buat pasangan. apapun Kadang-kadang itu. kalau udah jadi janda tuh kadang ya kita tuh keenakan sendiri, udah happy sendiri, nggak harus ngurusin laki kan. Jadi kita fokus either sama anak atau sama hidup kita doang. Betul, betul. Jadi kalaupun cari pasangan nggak buat kawin lagi. Buat pacaran aja. Ya teman hidup lah. Masalah Teman nikah hidup, atau nikah dong. ya nanti lihat nanti gitu. Nah, berarti kalau lu, berarti secara langsung lu bilang janda tuh masih nyarinya tuh yang inilah ya, yang apa namanya, yang sepadan juga gitu, nggak mencari yang, karena di mindset kita adalah, gue gembel nih biar gue cepet kaya, pacarannya sama janda. Banyak lagi. Kan gitu kan, Bener. banyak laki-laki kayak gitu Benar. kan. Yang deketin gue juga rata-rata Iya, karena kan mindset yang berondong tuh banyak tuh. Ya berarti kan mereka tahu adalah janda itu sangat royal. Lu nggak perlu kaya. Sedangkan gue dengar dari lu, sebenarnya janda itu nyari minimal sepadan. Iya. Iya kan? Beda-beda preferensinya. Ada juga yang emang mungkin nyarinya yang Di bawah. supaya nggak bisa nyari di bawah, diatur. mungkin yang nyari yang bikin dia nyaman aja. Ada yang preferensinya Iya. yang penting bisa nemenin dia, nggak kesepian, ngantuk. Ada Ngantuk kopi? lumayan. Ada Kopinya nggak ada es batu. ngantuk loh dia siang-siang ini. Nggak, gue emang suka nguap. Tanya Firda. Firda tahu tuh. Gue pernah saking sering nguapnya di Haloha. Jadi setiap gue nguap gue didenda anjing. Oh gitu. Sumpah. Nanti lu katanya mau syuting sama Firda kan? Lu tanya dah. Terus? Lo, gue baca ya. Lo bisa bedain nggak vibe-nya cewek biasa sama vibe-nya ini mungkin janda yang biasa atau janda yang elegan? Emang ada janda biasa, ada janda elegan? Ada. Oke. Ada. Beda tuh? Kalau lu ke kampungan rumah gue, tuh ya janda aja gitu. Tapi kalau lu ke Senop, lu ke SCBD, lu ke mana, lu kan melihat cewek, lu pengen kenalan gitu loh. Lu pengen kenalan kayak, kenalan dong cewek cantik. Ternyata gue janda. Itu Langsung tuh janda kasih tau kalau elegan. gue janda. Iya, banyak tahu yang jujur. Iya lah, kenapa harus? Banyak tahu yang jujur aja gitu. Stigma-nya masih jelek gak sih? Berarti kan menurut itu lo? bisa disebut, enggak, gue nggak pernah bilang stigma, tidak pernah berpikir janda itu stigma jelek ya, karena kenapa gitu loh. Karena ada perbedaan nih, kenapa nggak janda orang bilang stigmanya jelek, tapi kenapa duda enggak gitu loh. Iya, kenapa? Jadi menurutku sama aja sih, dan Iya, itu mau dia. janda mau duda, ya kita nggak tahu ya dibalik di janda karena apa, ya kan? Mungkin jadi korban. Iya, nggak ada ya yang kan? mau jadi janda anyway kan? Iya kan? Atau enggak dia kawinnya udah kontrak. Ya dia harus, kalau ada nggak apa-apa dong. Iya kan, harus kalau kawinnya udah kontrak. Jadi dia harus berpisah gitu. Atau enggak berpisahnya karena ditinggal meninggal. Kan macem-macem sebenarnya kan. Janda Pernah itu. punya pengalaman dulu sebelum married mungkin? Pacaran sama janda? Belum lagi, belum kesampaian gue. Waktu dulu ya. Cita-cita tuh ya padahal? Pernah gue cita-cita, kalau Oh ya? boleh jujur. Oh ya, kenapa? Lu pengen pacarin janda? Ya buat ngilangin rasa penasaran gue, emang iya janda menggoda, emang iya janda lebih dewasa, emang iya janda bisa membimbing. Buat
ngilangin penasaran itu, cuman belum kesampean. Kenalan aja. Tapi kalau sampai pacaran belum nih. Jangan tahu-tahu Firda gue tampar ya dari sini. Firda tahu-tahu. Calon janda kayaknya. Dia mah nggak jelas. Tapi menurut lu ya Firda, lu kenal Firda kan? Ya banget. Menurut lu dia bakal cepet jadi janda lagi. Gak jelas soalnya dia. Tipe-tipe orang yang nih ada ya orang nikah ya. Kayaknya nggak lama nih. Lu pernah dong, udah jujur aja. Pernah dong orang lagi nikahan orang. Kayaknya nggak lama nih. Gue sih nggak pernah mikir gitu sih nikahan orang. Gak asik. Lu mikirnya janda Firda begitu. Feeling gue sih. Dia baperan orangnya. Iya makanya bukan baperannya. Bukan baperannya, masalahnya dia suka fuck-fuckin orang nggak jelas apa segala macam. Jadi kesian lakinya gitu. Tapi dia mau nih karakter dia nih si Firda nih, karakter dia yang suka fuckin orang nggak jelas gini. Cuma nyari cowok yang soleh, yang baik. Kan nggak ketemu. Dek, gue tuh gatel banget tuh pengen ngomong gimana ya, Dek? Ngomong aja. Kalau mau gue mah ngalir aja, ntar pas editing baru kita urus. Gue pernah nih pergi party. Iya santai aja. Gue nanti tinggal di titit ya. Iya Gue selalu. pernah pergi tinggal party. Di titit. Iya tinggal di titit. Oh, di bib. Jadi si Firda ini adalah GU. Kita kan punya JU, Janda United. Dia tuh gadis United, padahal dia nggak gadis juga anyway. Cuman dianggap gadis karena belum janda. Karena belum janda aja, padahal nggak gadis. Kenapa nggak JU+1? Repot kan, JU+1 gitu kan repot manggilnya. Nah, kalau JU party, pasti kita manggil si GU ini karena menghibur nih, anak-anak ini kan menghibur. Seumurannya menghibur. Pernah gue buka sofa. Maksudnya di JU ini Firda jadiin keset gitu maksudnya? Oh enggak. Dia kan kita menghibur. punya geng lagi. Hah? Firda, Karen, nanti datang tuh satu lagi. Oh, Karen. Ya, Firda, Karen. Oh, jadi ada geng baru tuh GU, Gadis United. Gadis United suka kita ajak main. Bentar, ini biar ada potongan ya, biar FVV. Jadi Mbak Hani ini adalah seorang janda, guys. Dia punya geng namanya Janda United. Janda United ya, lo ingetin semua Janda United. Dan dia main nih sama teman-teman barunya nih di luar Janda United. Lu janda nggak? Enggak. Lu janda nggak? Enggak. Aduh, ada 2 lagi yang nggak janda, bikin geng baru kali ya, GU. Gadis United. Jadi di pohon JU ini sekarang bercabang Gadis United, guys. Gue nggak tahu nih ntar di bawahnya Bocah United atau gimana. Enggak lah, Bocah enggak lah. Nah, mungkin anak-anak sekolah, Duda United. Lu bisa bikin perusahaan sih, Mbak. Iya, nanti ada JU Sport, GU Sport, kan banyak cabangnya. Lu nge-vlog tau menurut gua. Kegiatan-kegiatan Janda United, kegiatan GU United itu menarik menurut gua. Biar orang tahu kehidupan janda. Kenapa lu bisa bilang menarik? Emang lu ngikutin? Ngikutin dari lu kan. Tapi menurut gua gini. Sekarang orang tuh taunya sampai di level orang bercerai. Hak asuh anak di istri. Kehidupan setelah Iya. Apa? Banyak padahal apa. Nah, itu kan harus didokumentasikan. Pasca menjanda tuh gimana yang harus disiapin, finansial lo, mental, dan lain-lain. Iya, komunikasi sama mantan suami. Itu kan orang pengen tahu gitu loh. Iya, ini. Terus tiba-tiba ada drama udah cerai tapi mantan suaminya masih posesif. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Itu kan yang kita tuh pengen gali sebenarnya. Betul. Makanya gue bikin podcastnya dulu. Nah, tapi gue tertarik. Tadi gue sempat ngobrol sama lu. Tadi apa kapan nih? Baik, itu didadahin tuh sama Kak Tami. Iya, Kak Tami. Ya Allah, bentar ya. Nggak usah outrem juga, nggak usah. Nggak usah diantar, gila. Firda gila Walaupun yang ditunjukkan kayak fine aja. Janda happy gitu. Cuman sebenarnya di balik itu. Lu kan nggak perlu ngasih tahu sedih lu. Iya, berarti banyak dong laki-laki yang mencoba memanfaatkan momen itu kayak mencoba masuk di tengah-tengah kesepian. Banyak. Gimana tuh responnya tuh? Lu bisa ngebaca nggak sih radarnya? Bisa. Kayaknya dia emang cuman mau ini doang nih gitu. Cuman buat fun-fun joy-joy. Iya. Iya, rata-rata kan gitu. Rata-rata gitu. Tapi kalau yang ke JU pada jiper duluan sih. Kenapa? Gimana ya, Dek? Firda tuh tahu ya. Jadi kita Firda kan belum janda. Dia kan ikut terus kita ya. Misalnya kita pergi, ya kita tanpa laki juga kan kita udah bisa spend sekian, gitu kan. Jadi begitu mau ngikut ke pental sendiri tuh yang nggak duit. bisa, iya.
Bukan berarti kita juga nggak mau main ya. Cuman maksudnya ini kan kita semua pada punya karir, pada punya usaha kayak gitu. Iya. Nah, either yang emang mau manfaatin, ngerti kan? Atau ya emang berani. Padahal kan Dar-der-dor. kayak lo tadi gitu. Oke, gue. Iya ya, gue masuknya. Ya, kalau gue emang anaknya dar-der-dor. Mungkin lu duit banyak. Amin. Ya kan? Tapi dar-der-dor lo yang bisa bikin masuk ke janda-janda. Oh gitu. Yang ya karena dia nggak butuh duit, dia butuhnya tuh something spesial gitu loh. Jadi spesialnya apa lo buat janda-janda? Misalkan kalau lo mau jualan ke kita nih, ke janda-janda supaya kita milih lo bakal gimana jualannya? Oh ya udah, lo have fun aja sama temen-temen lo. Gue gak bakal ganggu. Enjoy, kan lo selama janda lo jadi punya waktu lebih untuk enjoy dunia lo kan, enjoy sama diri lo kan, perawatan apa segala macem, main sama temen-temen. Tapi ketika lo pulang, gue bisa di rumah buat lo cerita. Di situ kita main. Ketika kita masuk ke puzzle yang kosong. Lo kan punya bini. Ya kan ini ceritanya aja, nggak beneran. Karena yang datang juga banyak banget yang punya bini. Oh iya? Iya. Ya, yang datang nih, ada yang punya istri, ada apa? Yang masih kecil? Brondong. Iya. 2 itu sih yang, kalau yang lain-lainnya ya dudai gitu-gitu oke lah. Kalau gue sih ceritanya aja, nggak beneran. Oh, ceritanya. Ceritanya aja, kan misalkan Lu single nih. Gue single Ceritanya nih. lu duda nih. Iya, jangan duda dong. Single, misalkan. Milih-milih ya. Kan ceritanya. Lu maunya cerita lu single. Nggak kan cerita di podcast. Mbak berantem lu kita lama-lama nih Mbak. Lu single, oke lu single. Misalkan ada seorang laki-laki single. Lu nih ceritanya. Jangan gue. Lo aja, kenapa? Jangan. Kenapa? Soalnya gue nggak single. Kan ceritanya di cerita podcast. Tadi gue bilang ceritanya, lo bilang elo, gue bilang ceritanya, lo bilang elo, nggak beres-beres kita sejam nih muter-muter situ tuh, ya kan ceritanya nih. Oke, ceritanya. Ceritanya, iya, laki-laki single, ya kan, mau masuk ke janda, caranya gimana? Isi puzzle kosongnya. Jadi kita kan harus survei dulu. Oh dia harta ada, teman-teman ada, kurangnya di mana nih? Oh dia nggak ada waktu buat ngantar anaknya sekolah, di situ loh masuk. Aku aja yang jemput, mumpung aku Jadi lo antar jemput anak. Iya, tapi bukan gue. Kalau nggak punya anak, jadi lo prefer? Iya makanya tadi gue bilang kalau nggak punya anak kan contoh kan, kalau nggak punya anak lo cari itu puzzle-nya yang kosong di mana. Kan manusia nggak ada yang sempurna. Tadi kayak tadi lo bilang sebenarnya lo kesepian, Iya. butuh teman cerita. Ya lo jadi teman ceritanya. Kalau lo sendiri sebelum punya istri, lo kemana-mana sendiri juga pasti kesepian. Wah kalau gue waktu misalnya kita ketemu 2 tahun lalu Mbak ya, wah beda cerita gitu ya. Iya beda Mbak, pasti gue jadwal JU gue yang bikin tuh, tenang aja. Produser malah ya? Produser gue. Iya, kameramen juga. Iya, ketemunya gue udah nggak single. Iya. Tapi ada temen gue ntar gue kenalin. Siapa? Ada udah. Gue tahu tuh. Namanya Panjul. Bagus tuh dia tuh. Gak yakin gue. Ya, lu nggak yakin mulu sama gue. Lu gimana? Tapi kan lu ini katanya, gue nggak tahu ya. Tapi katanya kan lu nggak single, lu pacaran sama Bang Baks yang gue lihat di TikTok. Kata siapa emang? Kata TikToknya ngomong apa? Ya pokoknya lu sama Bang Baks ada hubungan lah. Dan lu klarifikasi deh di sini deh. Gue nggak suka yang setengah-setengah. Soalnya Bang Baks juga waktu itu gue ajak podcast ngejelasinnya setengah-setengah. Gitu. Iya, gue belum clear. Jadi gue nanya, kan gue suka nanya 2 sisi. Jadi lu sama Bang Baks nih. Lo nanya di podcast lo waktu itu ya? Iya. Terus lo minta jawabannya di podcast gue? Bukan, di podcast gue kan gue udah nanya sama Bang Baks. Ya kan, FYP tuh. Cuman di komennya masih Masa sih FYP ya? FYP. Oh iya? Podcast gue FYP terus. Ini gue bakal FYP nih kalau lu jawab nih. Lu kan digosip-gosipkan lu sama Bang Baks ada hubungan. Ya kan? Maksud gue, ya Bang Baks kan abang-abangan gue juga. Gue? Iya lu, iya ibu juga sih. Cuman maksud gue, jangan mainin temen gue. Jangan lu bikin clear nih. Sebentar dulu nih. Kenapa jadinya cewek yang mainin cowok? Soalnya gue ngeliatnya lu lebih, apa sih kalau lebih unggul, lebih berani apa namanya? Itu Lebih stigma tuh. Apa karena agresif kan nggak, gue ngeliat kepribadian lo berdua. Bang Bas kan tipe orang yang gue tungguin deh nih arahnya. Coach gue dia. Ya kan? Coach kan di pinggir lapangan diem. Bang Bas kan tipe yang diem. Nah lu kan lebih agresif tuh. Lebih banyak ngomong. dia lebih coach? Oke. Iya kan? Nah lu gimana sama abang gue, lu arahnya Gue baik-baik aja sama dia. Ada nanti di podcast gue juga. Ya hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik aja. Ya apa hubungannya teman? Teman. Teman spesial? Teman. Oh nggak ada teman spesial?
Teman spesial tuh dapat apa? Bedanya apa sama teman biasa? Kalau menurut lo? Dapat. Ciuman. Udah. Nah, gue nanya, lo bisa bilang teman spesial? Iya ciuman. Kagak, teman biasa. Oh, berarti belum ciuman? Belum. Ciuman dong. Ciuman. Enggak. Ciuman dong. Kenapa sih ciuman? Bang Baks. Enggak ah. Kenapa? Itu aja gue udah dibahas-bahas di podcast sebelah. Iya, ntar gue bahas lagi. Bang Baks Podcast katanya sebelahnya mau- lagi juga dibahas-bahas. Emang iya? Tuh, lu dibahas di mana-mana, tapi kalian nggak pernah make it clear gitu loh. Karena nggak ada sesuatu yang nih rumusan janda ya. Nggak semua hal harus dijawab. Ya, tapi kan kesian juga laki-lakinya. Kenapa? Orang dia juga udah punya pacar. Oh, enggak. Udah punya belum sih? Dia? Enggak, di podcast gue dibilang belum. Oh iya. Iya, karena lu nya belum make it clear. Gila, gue jadi urusan Baks nih di sini. Iya, makanya kan karena itu yang belum clear. Iya. Lu maunya gimana deh? Lu sekarang gue tanya gini aja deh. Lu ada perasaan nggak Ini sama? lo dapat pesan sponsor ya dari Baks ya? Enggak. Gue cuma nyari FYP. Kira-kira si Baks ngarepin apa sih kalau sama gue? Kalau gue Iya. sebagai orang awam Gue ya. janda. Terus Kan gue nonton Baks semua single. episode podcast yang Bas jadi host kan. Iya, Terus gue lihat ada episode sama gue kan lo in frame kan. in frame. Gue tonton lagi tuh. Kan gue ngefans sama lo. Ah, tai lah. Gue tonton lagi tuh. Beneran, tanya adek. Gue ngefans. Gue tonton lagi tuh, ya kan. Yang gue lihat dari matanya sih Bang Baks ada perasaan. Cuman kan dia emang laki-laki. Dia kan, lo kok ketawa sih? Aduh, panggil apa orangnya? Ya ntar dulu, lu dulu. Cuman kan yang kita tahu dia kan memang Dilan kan. Jadi cool-cool gitu. Jadi dari lu nya. Ya udah gue jawab. Kita Lo teman berarti aja. temenan aja? Temen aja. Tega. Temen kok tega? Lo pernah nggak ngomong sama Baks? Bang, He's a good Baks, friends, really lo good pernah nggak friends. ngomong sama Bang Baks? Baks, ngebaks yuk? Enggak dong, jangan. Baks, apa namanya, ini kan udah liar nih. Kita make it clear ya, kita hanya teman gitu. Kita siapa sih? Kita artis bukan. Kalau lu kan artis. Bukan. Kalau Ancoy artis, yang lain artis. Gue siapa sih? Tapi nggak ada urusannya, lu ngomong aja sama Bang Baks. Ya kan, kalaupun gue harus ngomong kan gue nggak harus ngomong by public karena Tapi Baks pernah nembak lo nggak? nggak pernah, Menyatakan perasaan? nggak pernah. Ya, tapi dia juga yang salah ya. Harusnya dia Kenapa? menyatakan sih. Oh, dia bilang sama lo dia suka. Nggak secara langsung, kan gue ngebacanya. Ya kan kita cewek nunggu. Kalau emang suka disampaikan. Tapi kalau disampaikan, Ya nanti gue baru jawab kan gitu. Apa jawabannya? Ya dia sampaikan dulu kan belum tentu iya kan kita nggak usah berandai-andai. anggap gue Baks deh. Nggak mau. Anggap gue Baks nih. Tanya nih. Apa? Kalau lo mau nerima Diganti topiknya. masa Baks mulu, Terus? lo mau nggak nerima janda secara tulus yang punya anak 2 misalnya, Ini kita disclaimer dulu ya. Kondisinya lo single? gue amit-amit. Dia ceritanya Ini lo perspektif single. gue ya, Iya. perspektif gue. Kalau memang janda itu baik, dia apa namanya, dia tidak ada isu apa-apa dan cocok ya kenapa enggak gitu loh. Tulus aja tuh. Tulus aja. Nggak apa-apa tuh pakai paketan 1, 2. Nggak, gue nggak masalah. Karena gue Siap suka tuh. anak. Siap menafkahinya juga kah? Ya kan kalau perekonomian, jadi sebelum gue iya kan gue lihat perekonomian gue dong. Ini kondisinya perekonomian gue mencukupi Fine ya. Fine ya. Kalau Ya, perekonomian nggak fine, ya jangan dulu. Namanya gue membawa orang lain ke Hidup yang masalah susah. gitu loh. Itu Gua kan. setuju. Ya jangan lah. Kita kan harus sadar diri juga, tahu kapasitas juga. Benar. Kalau enggak kita jujur di awal. Gue mau nih Mamanya sama segini. lo. Gue mau sama lo. Cuman dan gue tidak masalah lo bawa anak lo gitu, lo bawa buntut gitu kan bahasanya kan. Cuman memang perekonomian gue segini, gimana ya? Apa kita tetap lanjutin? Cuman kita berdua sama-sama gotong royong untuk menafkahi atau gimana? Cuman gue akan berusaha semaksimal mungkin memberikan cinta yang jauh lebih baik. Apalagi katanya anak tuh bawa rezeki kan. Bismillah yo kan bisa begitu. baik loh dia. Emang baik gue. Perspektif lu dong tentang JU, kan lu cukup kenal JU lah pas gua Iya, telepon. iya, iya. Cung, bantuin gue dong JU langsung ngerti. Ya ngerti lah. Perspektif gue tentang JU tuh, Kan udah kenal Tami. iya kenal Katami gue. udah respect Katami. Kalau gue perspektif gue tentang JU tuh ya bagus karena JU itu menjelaskan kalau ya stigma janda tuh nggak negatif gitu. Jangan janda tuh bisa bawa vibe yang positif juga gitu loh. Toh menjelaskan kalau ini kita anggap JU jadi janda karena ya disakiti lah. Sakiti ya menjelaskan
Jangan sampai laki-laki berpikir lo nggak ada gue nggak jadi apa-apa. Enggak, gue sebelum nikah sama lo gue seorang, nikah sama lo gue drop, nggak ada lo gue baik-baik aja, malah jauh lebih baik gitu loh. Mudah-mudahan gue berharap JU makin besar dan bisa menyadarkan janda-janda yang drop, janda-janda yang merasa hidupnya habis setelah bercerai. Nggak kok. Iya. Ayo kalau kalian ada bangun, second chance of life lah maksudnya. Second chance of life gitu loh. Malah bisa jauh lebih baik gitu life-nya kan. Benar. Justru kita pengen empowering sesama yang emang masih yang belum jadi janda, bukan yang kita suruh jadi janda ya. Cuma mau empowering gitu loh. Ketika lu gagal dalam pernikahan, jangan buat lu gagal dalam hidup karena lu nggak menikmati. Benar. Nikmatilah hidup lu. Hidup kan bukan cuma pernikahan. Benar. Hidup itu tentang gimana cara lu bawa. Hidup itu singkat, bro. Dan nggak usah takut sama status janda sebenarnya. Enggak. Ya aman-aman aja status janda. Aman aja kan? Aman aja. Kayak sekarang lagi gacor-gacor ya nih juga di kalangan artis-artis yang di janda. Ada Raisa. Oh iya, lagi rame kan? perceraian. Tahun ini perceraian baik banget loh. Ya sebenarnya tiap tahun juga banyak sih. Tahun ini banyak banget. Cuman yang jadi high quality janda lagi banyak. Tasya Farasya. Oh iya. Tapi gue Raisa sih gue. Raisa ya kan, Tasya Farasya lagi. Yang disakitin tuh lagi yang high quality pada punya. Yang segitu aja kena ya. Yang cantik. Iya. Financial kaya. Kerjaan mapan. Bingung gue. Ya tahu nyari apa lagi. Nyari apa lagi? Lu laki kan? Nyari apa ya? Kok bisa ya? Kalau itu udah karakter lakinya sih. Itu bukan permasalahan. Apa mungkin saking berpowernya perempuan itu dia Enggak. Banyak yang suka alasan karena insecure. Lakinya merasa dia tidak menjadi diri sendiri. Dia lebih rendah dari perempuan dari penghasilan. Enggak sih. Itu menurut gua ketika lu sudah menikah, laki lo suami dapat apa, istri harus ikut bangga. Istri dapat apa, suami harus ikut bangga, saling melengkapi aja sih. Toh banyak juga yang survive, seorang istri jadi presiden, suaminya nggak jadi apa-apa, mereka survive gitu. Banyak banget gitu loh. Oke. Jadi ya, itu kalau itu udah balik ke orangnya aja sih. Oke. Mungkin dia belum selesai sama diri sendiri, tapi dia menikah. Jadi nambah masalah. Makanya gue selalu bilang, sebelum lo menikah pastikan lo sudah firm sama diri lo dan lo sudah tahu diri lo mau kemana. Baru lo libatkan orang lain di kehidupan lo. Tapi kalau nikah sama bocong harusnya rumah tangga aman ya? Gak ada tapi masalah. Ada aja lah ribut. Soalnya tapi gue nggak pernah ribut-ribut. POV lo sama POV-nya yang dari sisi perempuan juga ngerti gitu loh. Iya karena kita harus tengah-tengah kan. Iya berarti lo jarang berantem, enak ya? Berantem juga. Namanya dua orang ketemu udah umur 30-an. Masa iya 30 tahun pemikiran yang dibentuk tiba-tiba ketemu orang baru. Masih muda anyway, JU umurnya kan 40 up. Iya nggak apa-apa. Almost 50 up. Iya, jadi maksud gue berantem pasti ada sih, cuman gue berusaha untuk untuk kayak ya udahlah namanya. Sebenarnya kalau berantem gimana kita nanggepin berantemnya aja sih. Yang bikin lebih banyak kalah siapa? Sama lah. Sama. Jawaban wise ya sama. Tapi pasti aku banyak kan dibahas di rumah ya. Nggak, pasti banyak kan laki lah. Oh iya. Kayaknya banyak kan laki sih yang ngalah. Kalau Firda enggak tuh, banyak kan Firda yang ngalah. Kan gue bilang gini. Iya benar. Nggak percaya lo sama gue. Firda nih bingung ya, temen kita padahal ini. Gini, temen lo. Temen lo nggak? Gini, gue nggak mau punya temen agak miring. Oke, so stigma janda tuh nggak negatif. Enggak. Jadi kenalan aja dulu sama JU. Nanti balik lagi di episode berikutnya ya. Bareng Bang Baks. Bang Baks. Bye. Bye. Ntar di Bang Baks jadian terus ciuman ya? Hah? Kenapa sih lu pengen lihat banget kita ciuman? Ya maksud gue orang udah jadian kan ciuman ya? Ya kalau udah jadian. Ya udah ntar jadian. Ayo dong ciuman dong. Tanya dong. Bang ciuman ya? Fantasi lu ya? Nggak, gue suka aja liat orang ciuman kayak kasih sayang gitu. Udah close. Baks.